Anda punya dosa sebesar apapun, minta ampun, diampuni. Tapi kalau kau pernah janji sesuatu kepada Allah, seperti Yakub pernah janji, aku akan bangun mezbah di Betel. 10 tahun lewat, Yakub lupa. Tuhan kasih ingat, wahai, ingat janjimu di Betel, pulang bikin mezbah. Bisa dua orang datang dengan tujuan yang sama, melakukan hal yang sama, tapi respon Tuhan berbeda. Saya contohkan beberapa ya, Bapak Ibu ya, pagi ini ya. Masih ingat kakak beradik Kain dan Habel? Pertama-tama ide tentang ibadah itu terjadi dari, atau kita belajar dari cerita tentang Kain dan Habel. Ibadah selalu identik dengan persembahan kekasih Allah. Maka apa yang terjadi? Kain beribadah, Habel juga beribadah. Ibadahnya Habel diindahkan, ibadahnya Kain tidak diindahkan. Ibadah Habel diterima, ibadah Kain ditolak. Ini kelihatan di Kejadian pasal 4, mulai ayat 3 sampai ayat 5. Dengarkan ayat-ayat ini jemaat terkasih, perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu bagaimana respon Tuhan? Ya, kita baca lanjut. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ibadahnya Habel diterima, persembahannya Habel diterima. Ingat, Tuhan tidak takabur lihat persembahan ya. Tuhan lihat pertama tuh orang. Kalau orangnya diterima, ibadahnya diterima. Orangnya ditolak, ibadahnya ditolak. Makanya kenapa dalam ayat ini yang saya beri warna merah itu ditekankan di sana oleh Musa sebagai penulis. Musa tulis begini, maka Tuhan mengindahkan siapa? Habel dahulu, orangnya disebutkan. Dan korban persembahannya itu. Anda bawa 1 M, tapi kalau hati Anda busuk, Tuhan tolak kamu dengan 1 M-mu. Karena Anda ditolak dahulu. Tuhan tidak takabur dengan 1 M. 100 juta, 20 juta, tidak. Orang bisa nyanyi lagu yang sama, bahkan suara sama bagus. Belum tentu dua-dua diterima. Jangan salah. Sepintas lalu sama nih, suara bagus, nyanyi. Siapa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tuhan tahu. Begitu pula kalau dia tolak persembahan orang, dimulai dari dia tolak orangnya dahulu. Makanya di ayat 5 dikatakan demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Yes. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bukan persembahan yang disebut dahulu saat penolakan ini. Orangnya disebut dahulu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi orang bisa datang ibadah sama-sama. Kita lihat pakaian bagus-bagus, make up bagus-bagus, masker kuning, hijau ya kan, biru muda ya, coklat abu-abu. Ya. Wah, luar biasa. Saya tidak tahu. Tuhan terima siapa, Tuhan tolak siapa. Itu pendeta tidak ada porsi sampai situ tuh. Pendeta hanya khotbah kasih ingat, lalu koreksi diri, periksa posisi. Hatiku bagaimana, tujuanku bagaimana. Tuhan tahu siapa yang datang ibadah karena memang dia cinta Allah. Siapa yang datang ibadah karena dia memberi yang terbaik bagi Allah. Siapa yang datang ibadah dan pulang tetap menjaga kehormatan dan kekudusan nama Tuhan, itu dia tahu. Dan siapa yang pulang ibadah dia main gila lagi. Siapa yang pulang ibadah lalu dia pergi kemana-mana bikin malu nama Allah. Sampai orang bilang ini katanya pelayan. Bukankah dia gereja di sana? Bukannya pendetanya khotbah keras? Lihat modelnya, selingkuh, pelakor, penjahat. Pelakor bertobat si syukur. Mantap. Ini pelakor yang tidak bertobat. Tuhan tahu. Tuhan tahu kenapa Habel diterima. Habel itu datang dengan iman. Dan Alkitab yang tanpa iman, segala sesuatu yang kita lakukan itu dosa. Tanpa iman tidak ada manusia berkenan kepada Allah. Ini ketahuan dari Ibrani pasal 11 ayat 4. Di bagian awal ayat ini berkata karena iman.
Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini bukan masalah korbannya, masalahnya iman. Yang membuat korban kita lebih baik datang dengan iman atau tidak. Orang bawa 10 juta tidak dengan iman, Anda bawa 20.000 dengan iman, Anda yang baik. Tuhan tahu seperti apa Kain. Dia memang datang ibadah tapi tidak bertobat. Adakah orang seperti itu di ruangan ini? Adakah seorang seperti itu yang sedang mengikuti khotbah saya? Anda ikut ibadah, Anda ikut live, Anda dengar firman, tapi Anda tidak ada niat bertobat. Anda tidak ada niat buang kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa yang otomatis Anda tahu Tuhan sangat benci dosa-dosa itu. Anak Tuhan sejati yang punya hati mengasihi Allah selalu pegang prinsip, aku membenci apa yang Tuhan benci, aku menyukai apa yang Tuhan sukai. Jangan terbalik. Tuhan suka, Anda benci. Tuhan benci, itu yang Anda cari. Kacau. Tuhan benci apa? Tuhan benci selingkuh, berzina, putar balik, tipu, malas gereja, malas baca Alkitab, tidak ada saat teduh. Tuhan benci itu semua. Anda benci tidak? Apa yang Tuhan suka? Kebalikan dari semua itu. Anda suka tidak? Jadi saudara, bisa loh orang datang, kelihatan wajar tuh ibadah gereja, tapi hati. Makanya untuk Kain, Yohanes tulis begini dalam 1 Yohanes 3:12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ini orang jahat nih, gereja-gereja tapi jahat. Begini, jangan coba-coba akhir zaman kau datang bilang, aku rajin gereja. Nanti Yesus bilang, pergi enya daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Kau tidak layak masuk surga. Beberapa bulan lagi nih, kita akan tinggalkan 2021. Anda janji apa waktu masuk ini tahun? Janji apa sama Tuhan? Janji apa? Dan sudahkah Anda melakukan janjimu itu? Jadi kalau Anda ada susah apa-apa, tak usah cari kambing hitam. Cek baik-baik janji-janjimu. Minta ampun dosa, Tuhan lupa semua dosamu. Tapi janji-janji kita kepada Allah tidak ada yang dia lupa. Anda catat itu beda. Anda punya dosa sebesar apapun, minta ampun, diampuni. Tapi kalau kau pernah janji sesuatu kepada Allah, seperti Yakub pernah janji, aku akan bangun mezbah di Betel. 10 tahun lewat, Yakub lupa. Tuhan kasih ingat, wahai ingat janjimu di Betel, pulang bikin mezbah. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Ini sebabnya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bagaimana tidak jahat orang tidak punya iman? Bagaimana tidak jahat datang ibadah tidak siap bertobat? Jemaat terkasih, di hari yang diberkati ini, periksa hatimu saat datang ibadah.